Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cahaya Fatimah Qurrat Ayun. Saya berasal dari STAI Bumi Silam Parikota Lubuk Linggau. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiar Islam dengan NIM 25702330003. Saya akan menjelaskan resume jurnal yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah Bapak Rama Wijaya Magister Sosial selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah dengan judul Studi Komunikasi Simbolis berbasis korpus tentang cinta dalam lagu-lagu Tulus. Nama Jurnal Ilmu Komunikasi yang dirilis pada tahun 2025. Penulis yakni Dewi Utami dari Universitas Tanjung Pura. Nah, latar belakang dari penelitian ini yakni musik populer tidak hanya berfungsi sebagai hiburan saja, tetapi juga sebagai media komunikasi emosional yang merefleksikan nilai, pengalaman, dan relasi sosial masyarakat. Salah satu tema paling dominan dalam musik populer Indonesia adalah cinta, yang sejak tahun 1980-an mendominasi lebih dari 80% lirik lagu populer. Namun, sebagian besar penelitian musik populer lebih menitik beratkan pada aspek musikal, bukan pada lirik lagu sebagai bentuk komunikasi simbolis. Padahal, data menunjukkan bahwa mayoritas pendengar secara aktif mencari dan membaca lirik lagu. Nah, selain itu, penelitian tentang cinta dalam musik populer masih didominasi perspektif barat yang cenderung menampilkan ekspresi cinta secara langsung dan eksplisit. Nah, dalam konteks budaya Indonesia, yang tergolong budaya komunikasi konteks tinggi, ekspresi emosi, termasuk tentang cinta, lebih sering disampaikan secara implisit melalui simbol, kemudian metafora, dan narasi. Oleh karena itu, penelitian ini hanya memandang lirik lagu sebagai bentuk komunikasi interpersonal saja, sebagai simbol, bukan sekedar ekspresi personal yang diungkapkan secara langsung. Tulus dipilih sebagai objek penelitian karena dikenal konsisten menulis lirik yang reflektif, kritis, dan tidak eksplisit dalam mengekspresikan cinta. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana cinta dipresentasikan dalam lirik lagu-lagu Tulus. Kemudian, mengidentifikasi gaya mencintai yang dominan berdasarkan tipologi Lee. Selanjutnya, menjelaskan makna cinta sebagai hasil dari komunikasi simbolis dalam konteks budaya komunikasi konteks tinggi di Indonesia dengan menggunakan teori Coordinated Management of Meaning yang biasa disebut dengan CMM. Nah, landasan dari teori tersebut adalah CMM. Teori CMM ini memandang komunikasi itu sebagai proses koordinasi simbolis yang membentuk makna secara sosial dan kontekstual. Makna dapat dipahami melalui beberapa lapisan, seperti isi pesan, episode, hubungan identitas, dan pola budaya. Kemudian, budaya komunikasi konteks tinggi. Dalam budaya konteks tinggi, makna tidak disampaikan secara langsung ya teman-teman, melainkan dengan tersirat melalui sebuah relasi, entah itu simbol maupun sebuah narasi. Nah, adapun tipologi gaya mencintai Lee. Ada 6 gaya cinta yang digunakan sebagai alat untuk analisis. Yang pertama itu dengan gaya Eros, kemudian Ludus, dan dilanjut dengan Storge dan Mania, serta Agape dan Pragma. Nah, metode penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik korpus dengan paradigma interpretif yang mengombinasikan analisis kuantitatif, frekuensi kata, kolokasi, dan kordansi, dan kualitatif closely reading. Data berupa 42 lirik lagu Tulus yang diliris pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2022. Analisis ini dilakukan menggunakan Voyant Tools, kemudian ditafsirkan dengan teori Coordinate Management of Meaning, yang biasa disebut CMM tadi, dan tipologi gaya mencintai ini dalam konteks budaya komunikasi konteks tinggi Indonesia. Nah, hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa cinta itu dalam lirik lagu Tulus disampaikan secara implisit dan simbolis, bukan melalui ungkapan langsung. Lirik didominasi sebagai pronomina personal, misalnya aku, kau, dan kita, yang menandakan kuatnya relasi interpersonal. Kata cinta itu jarang muncul secara eksplisit, tetapi maknanya yang dibangun melalui metafora dan narasi. Gaya mencintai yang paling dominan adalah Stroger, Agape, dan Pragma yang menggambarkan cinta sebagai proses yang stabil, reflektif, dan berorientasi jangka panjang sesuai budaya komunikasi konteks tinggi Indonesia. Nah, pembahasan dari jurnal tersebut adalah membahas bahwa lirik lagu Tulus merepresentasikan cinta sebagai pengalaman yang rasional serta disampaikan secara simbolis dan tidak langsung. Hal ini selaras dengan budaya komunikasi kita yang konteks tinggi di Indonesia serta menekankan kesopanan, keharmonisan, dan makna yang tersirat. Dominasi gaya mencintai Strong, Agape, dan Pragma menandakan bahwa cinta itu dipahami sebagai proses dengan bertahap, kemudian penuh penerimaan dan pertimbangan rasional.
Melalui teori CMM tadi, makna cinta dapat dipahami sebagai hasil koordinasi makna antara ujaran, relasi, identitas, dan norma budaya. Sehingga cinta dalam lirik tulus bukan sekedar ungkapan perasaan saja, tapi bentuk komunikasi interpersonal yang reflektif dan kontekstual. Nah, ada pun implikasi dari penelitian tersebut. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa lirik lagu dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi interpersonal, simbolis yang merefleksikan nilai budaya. Nah, temuan ini memperkaya kajian ilmu komunikasi dan linguistik dengan menegaskan pentingnya pendekatan budaya dalam memahami ekspresi emosi dalam musik populer. Selain itu, penelitian ini membuka peluang studi lanjutan yang melibatkan respon pendengar dan unsur musikal dalam pemaknaan cinta. Jadi kesimpulan dari penelitian tersebut adalah menyimpulkan bahwa cinta itu dalam lirik lagu-lagu Tulus dipresentasikan sebagai bentuk komunikasi interpersonal, sebagai simbol yang selaras dengan karakter budaya komunikasi konteks yang tinggi pada Indonesia. Cinta tidak disampaikan melalui ungkapan langsung, seperti kita sedang mencintai itu kita sedang dalam fase yang bahagia, kita ungkapkan, tapi ini berbeda. Mereka melalui narasi reflektif, atau metafora, dan diksi implisit yang menuntut proses interpretasi dari pendengar. Gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.